Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 3 orang. Saya Utin Dartiandra dengan NIM 19018-301. Ada teman saya Ringga R. Saikwani dengan NIM 1918322. Dan ada Fahri Hanif Nizan dengan NIM 1918325. Khas materi pekerjaan, profesi, dan profesional. Pertama akan saya jelaskan mengenai hakikat manusia adalah makhluk bekerja. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang bekerja. Menurut Thomas Aquinas mengungkapkan, ada 4 tujuan manusia bekerja. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas. Yang ketiga, melayani sesama. Dan yang keempat, mengontrol gaya hidup. Lanjut, menurut Abdul Qadir Muhammad, tujuan manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu kebutuhan ekonomi yang bersifat material, baik harta maupun benda yang diperlukan untuk kesehatan dan keselamatan hidup manusia, misalnya sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, kebutuhan fisikis. Kebutuhan yang bersifat imaterial untuk kesehatan dan ketenangan manusia secara psikologi. Disebut juga kebutuhan rohani seperti agama, hiburan, pendidikan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada kebutuhan biologi, di mana kebutuhan biologi untuk keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Disebut kebutuhan seksual yang meliputi perkawinan, membentuk keluarga, dan yang lain. Dan yang terakhir itu sebagai kebutuhan pekerjaan. Kebutuhan pekerjaan ini bersifat praktis untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhan lain, misalnya profesi, perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya, pekerjaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerja diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan atau diperbuat dan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah mata pencaharian. Menurut Purwadarminata 2002, kerja adalah melakukan sesuatu. Jadi, pekerjaan adalah hal yang harus dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rinda. Selanjutnya yaitu profesi. Menurut Gilley dan England 1989, profesi adalah bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan di mana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlakukan oleh masyarakat. Definisi tersebut meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan tertentu, kedua, aplikasi kemampuan atau kecakapan, ketiga, berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi profesi ini dapat disimpulkan adalah bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Kemudian di sini ada hubungan pekerjaan dan profesi. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus yang tidak merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pengemban profesi tersebut terus memperbarui keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemudian, profesi merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai sumber utama nafkah hidup dengan keterlibatan pribadi yang mendalam menekuninya. Di sini ada profesi khusus yang merupakan profesi yang melibatkan hajat hidup orang banyak, dan profesi yang merupakan profesi luhur dan menekankan pengabdian. Lalu profesional. Profesional adalah orang yang menjalankan profesinya secara benar menurut nilai-nilai normal. Untuk menjadi seorang yang profesional, diperlukan komitmen, tanggung jawab, kejujuran, sistematik berpikir, penguasaan materi menjadi bagian masyarakat. Di sini ada ciri-ciri seorang profesional. Yang pertama yaitu mampu mengkonversi ilmu menjadi keterampilan, kedua menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya, dan ketiga yaitu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Selanjutnya ada profesionalisme, biasanya dipahami sebagai suatu kualitas yang wajib dipunya oleh setiap profesional yang baik. Nilai-nilai profesional harus menjadi bagian dari jiwa seorang yang mengemban suatu profesi. Selanjutnya adalah ciri-ciri profesionalisme. Yang pertama, keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dan
menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. Yang kedua, sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. Yang ketiga, ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisa suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi, cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan. Dan yang keempat, sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi, serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain. Namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadi. Selanjutnya, mengukur profesionalisme. Menurut Gilley dan England, yang pertama adalah pendekatan berorientasi filosofi. Yang kedua, pendekatan berorientasi karakteristik. Yang ketiga, pendekatan perkembangan bertahap. Dan pendekatan berorientasi non-tradisional. Selanjutnya, ciri-ciri profesionalisme bidang IT. Ciri-ciri profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang IT berbeda dari bidang pekerjaan yang lain. Ciri-ciri adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan IT. Yang kedua, seorang IT harus mengetahui dan mempraktekkan pengetahuan IT-nya ke dalam pekerjaannya. Yang tiga, punya ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software atau program. Yang keempat, bekerja di bawah disiplin bekerja. Yang kelima, mampu melakukan pendekatan disipliner. Yang keenam, mampu bekerja sama. Yang terakhir, cepat tanggap terhadap masalah klien. Selanjutnya, profesionalisme kerja di bidang IT. Secara umum, pekerjaan bidang IT terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, bergelut bidang software, itu seperti sistem analis, programmer. Nah, yang kedua, bergelut dengan hardware, seperti technical engineer dan network engineer. Yang ketiga, bergelut dengan operasional sistem informasi, seperti EDP operator dan sistem administration. Terus yang keempat, bergelut dalam pengembangan bisnis informasi. Lalu ada profesionalisme kerja bidang IT. Model Southeast Asia Regional Computer Confederation merupakan model 2 dimensi yang mempertimbangkan tingkat keahlian. System developer merupakan suatu keahlian di bidang pengembangan sistem informasi. Sistem developer ini mencakup 3 bidang, yaitu programmer, sistem analis, dan project manager. Kemudian ada profesionalisme kerja di bidang IT. Ada 4, yaitu infrastruktur, sistem analis, programmer, dan project manager. Infrastruktur IT adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab proses belajar, mengajar, atau melatih di bidang teknologi informasi. Seorang instruktur haruslah mampu menguasai pengetahuan, terutama di bidang software dan hardware. Kedua, yaitu ada sistem analis. Sistem analis bertugas melakukan pengumpulan keterangan dari para user serta manajemen dalam rangka memperoleh bahan utama dalam perancangan sistem yang ditugaskan padanya. Yang ketiga, yaitu ada programmer. Programmer adalah seorang pengembang perangkat lunak atau orang yang menulis perangkat lunak komputer. Programmer dapat juga dikatakan sebagai spesialis area komputer programming atau pada suatu generalis kode. Yang keempat, yaitu ada project manager. Yang dimaksud dengan project manager yaitu seorang yang mempunyai keseluruhan tanggung jawab untuk pelaksanaan dan perencanaan dan mensukseskan segala proyek.
Kemudian ada kode etik di bidang IT. Kode etik di bidang IT juga diperlukan untuk mengatur bagaimana para IT profesional ini melakukan kegiatannya. Kode etik yang harus dimiliki oleh seorang IT adalah yang pertama yaitu orang IT harus bertanggung jawab terhadap hardware dan software. Yang kedua yaitu peranannya yang sangat besar dan mendasar dalam perusahaan menuntut orang IT untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara profesi. Yang ketiga yaitu orang IT sebagai orang yang paling tahu akan bisnis proses perusahaan mempunyai kode etik yang mendasar untuk menjaga kerahasiaannya. Perusahaan sendiri mengantisipasi hal ini dengan adanya kontrak kerahasiaan yang wajib ditandatangani oleh seorang IT. Yang keempat yaitu sangat diutamakan bahwa seorang IT harus mempunyai etika yang membangun. Kemudian di sini ada sebuah motivasi dari Khalil Gibran yaitu bekerjalah dengan cinta. Jika engkau tidak dapat bekerja dengan cinta, lebih baik engkau meninggalkannya dan mengambil tempat di depan pintu gerbang candi-candi, meminta sedekah kepada mereka yang bekerja dengan penuh sukacita. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengambil referensi dari 3 referensi, yaitu buku Etika Komputer, kelas tanggung jawab profesional di bidang teknologi informasi oleh Teguh Wayono, lalu ada jurnal analisa pekerjaan dan desain pekerjaan pada PT Chandra LLC di Sidoarjo, dan yang jurnal ketiga itu jurnal profesionalisme dalam bekerja. Itu merupakan hasil penelitian. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.